Jumpa lagi bersama calon anggota DPR RI dari PDI Perjuangan nomor urut 8 Satrio Fauzia Damarjati. Saat ini kita masih dalam acara USA Road Trip Ungaran, Salatiga, dan Ambarawa. Nah, saya saat ini berada di desa apa nih, Mbak? Desa Cikal. Desa Cikal. Cikal Tuntang. Cikal Tuntang. Nah, saya bersama dengan Mbak Rofida. Mbak Rofida ini merupakan pegiat UMKM dari Eceng Gondok. Nah, jadi Lur, mungkin kita langsung saja sharing dan diskusi dengan Mbak Rofida. Mungkin bisa memperkenalkan diri Mbak Rofida. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Rofida Masani. Saya dari Desa Cikal Tuntang. Oh, nah saya mau nanya nih Mbak, sejarahnya menjadi pegiat pengrajin UMKM dari Eceng Gondok ini bisa dong Mbak ceritain Mbak? Saya awal kenal Eceng Gondok ini pertengahan tahun 2018. Nah, saat itu saya diajak teman saya itu untuk silaturahmi seperti itu yang dihadiri Pak Ngesti. Nah, dari situ terus kumpul sama UKM-UKM lain dan mereka mengutarakan keluhan-keluhan mereka. Dan kebetulan ada pengrajin Eceng Gondok yang mengatakan bahwa di sini tuh banyak enceng gondok. Nah, banyak enceng gondok tapi yang menjadi pengrajin itu sedikit. Ya, jadinya banyak bahan baku tapi SDM-nya sedikit. Nah, setelah itu saya kepikiran, wah, di tempat saya banyak nih enceng gondok, banyak yang nyari. Nah, jadinya kalau di sini kan yang nyari itu namanya petani enceng gondok. Nah, banyak petani enceng gondok. Nah, kebetulan kekurangan SDM, wah ini bagus nih peluang nih. Nah, terus saya ikut gabung. Terus saya belajar ke teman saya di Manyu Biru. Terus saya ikut gabung. Setelah itu saya bersama suami saya belajar ke sana dan alhamdulillah di sana kita diberikan order. Saya ajarin tapi nanti saya dibantu ya untuk bikin. Nah, seperti itulah. Terus setelah tahu kalau ini benar-benar menghasilkan, terus ada banyak yang gabung di desa sini. Ya, di desa sini banyak yang gabung. Akhirnya di sini saya bikin kelompok itu sekitar awal tahun 2019. Kelompok apa tuh Mbak? Kebetulan kita kan tinggalnya di Desa Cikal. Kebetulan Desa Cikal itu ada dua. Cikal, kalau orang Jawa itu Cikal Lor sama Cikal Kidul. Nah, terus saya kasih brand untuk kerajinan saya ini namanya Cikidul. Cikidul ya, Cikal Kidul. Nah, benar. Nah, terus semenjak mulai menjadi pengrajin atau pegiat UMKM Eceng Gondok ini, kendala-kendala apa aja yang sering Mbak Rofida hadapi? Awal kita gabung di kerajinan Eceng Gondok, itu sebenarnya bahan bakunya itu sangat murah. Itu nggak nyampe 5.000 rupiah per kilonya. Itu nggak nyampe. Tapi ada tapinya Pak. Nah, enceng gondoknya itu waktu itu banyak yang dikirim ke Jogja. Jadi kita kadang beli di pengepul itu ya, di petani itu kadang mereka udah dikasih apa ya, DP lah sama pengepulnya itu. Jadinya kadang perahu itu setengah harganya dari pengepul. Nah, mereka kalau ingin memberikan kepada kita itu nggak mau. Jadinya kita bolehnya beli hanya 5 kilo sampai 10 kilo. Nah, kadang saya untuk menanganinya belinya nggak di satu tempat. Jadinya saya kumpulin dari petani ini segini, petani ini segini, petani ini segini, seperti itu dulu. Nah, setelah itu kemarin kan ada
revitalisasi rawa pening. Oke, Nah, revitalisasi. waktu revitalisasi rawa pening itu harganya mencapai 10.000 nyampe 15.000 per kilo. per kilo. Itu aja nggak ada barangnya. Oke. Karena apa? Karena setiap ada enceng gondok yang berkerumun itu langsung Habis. dikeruk Oh. sama itu beko-beko itu Oke, yang sama dirawat itu, alat-alat itu ya, ya alat alat berat. berat itu. Nah, kita kesusahan lagi. Nah, kita sempat dipertemukan dengan beberapa DPR waktu itu dengan keluhan yang seperti itu. Kabupaten ya, DPRD kabupaten. Ya, DPRD kabupaten itu mereka mungkin nanti kita akan bikin apa ya namanya, disekat lah, Oh. disekat agar encengnya itu nggak kemana-mana. Itu nanti dikhususkan untuk para pengrajin. Oke. Misalkan kita kan pengrajin itu di sekitaran Rawa Pening ya, di sekelilingnya Rawa Pening. Nah, nanti katanya mau dibikin nanti Tuntang sini, terus yang Banyu Biru situ, yang Rawa situ akan dibikin itu. Ternyata ya belum ada sampai sekarang. Belum terrealisasi. Nah, belum Oke. nyampe itu. Kita sampai enceng yang pendek-pendek ya, kalau bikin itu sedikit baru jalan berapa nyambung lagi, dan itu harganya aja sampai segitu, sampai 10.000 lebih gitu loh. Kalau untuk yang sekarang itu setelah dibersihkan otomatis para petani itu mereka lebih beralih profesi. Mereka ada yang cari ikan, ada yang jadi bangunan seperti itu, pekerja bangunan. Jadinya sekarang sedikit petaninya. Kalau nyari kan jauh sekarang. Oke. Terus para anggota DPRD kabupaten ini yang pernah mengusulkan untuk membuat petak-petakan per kecamatan ya, apa istilahnya itu? Ya. Itu kapan dan udah berapa lama Mbak sampai belum terrealisasi ini? Sekitaran berapa ya? Hampir setahun kali Pak. Oh, hampir setahun ini ya? Hampir setahun. Oh, hampir setahun ini Lur, belum terrealisasi Lur. Iya. Nah, terus kalau boleh tahu nih Mbak, omset dari produksi UMKM eceng gondok ini, omsetnya Mbak Rofidah ini berapa? Kalau waktu sebelum pandemi itu ya lumayan. Awal pandemi pun kita malah naik. Pandemi ya? Waktu pandemi. Nah, setelah itu sudah pandemi, terus kita kan juga ada di toko Semarang tuh, ada di toko Satria Semarang. Kebetulan di sana juga udah pandemi, banjir. Nah, sejak itu penjualan kita menurun sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Iya. Nah terus kayak misalnya gini, Mbak kan punya kelompok nih, Iya. kelompok tadi Cikidul. Cikidul. Nah, kelompok Cikidul ini ada nggak inisiatif membuat rumusan baru, kayak misalkan contoh desa wisata eceng gondok, misalkan dari Semarang apa dari Salatiga atau dari Jogja, misalkan berkunjung ke sini belajar untuk bikin eceng gondok ini. Soalnya setahu saya nih Mbak Rofida ini sudah dapat sertifikat Lur. Nah ini loh sertifikatnya. Sertifikat sebagai instruktur. Instruktur. Nah ini loh sertifikatnya Lur. Nih sertifikatnya Lur. Nah, berarti kan bukan kaleng-kaleng nih Lur, udah dapat sertifikat, berarti kan Mbak Rofida ini instruktur udah Yahut lah. Nah, gimana tuh Mbak? Ada nggak harapannya Mbak ini ya tadi terhadap kelompok untuk bikin sebuah desa wisata tentang pembelajaran buat eceng gondok ini gitu loh. Gimana Mbak? Nah itu ide bagus ya Pak. Kebetulan kami di kelompok enceng gondok Cikidul itu juga gabung di satu klaster. Oke. Klaster yang isinya itu para pengrajin enceng gondok. Oke. Dan namanya itu klaster kelinting.
Kelinting. Ya, ada beberapa kelompok kita di situ gabung jadi satu, namanya klaster kelinting. Nah, kebetulan kita itu sudah beberapa kali ada kunjungan untuk anak-anak sekolah, Oke. mulai dari anak TK, SD, SMP, bahkan sampai perguruan tinggi. Oh, oke. Selain itu, kita juga sering diundang untuk menjadi tutor. Itu paling sering itu di Demak. Demak Di ya? sana kan juga banyak enceng gondok, Pak. Oh, oke. Banyak. Gimana? Di sana juga banyak. Oke. Di kali-kali itu juga banyak. Oke. Itu kita sering diundang untuk jadi Pemateri. pemateri di Pengajar. sana untuk mengajari teman-teman yang ada di sana untuk membuat kerajinan enceng gondok. Kita juga pernah ke Kudus, ke Jawa Barat juga. Terus kita juga ya itu ada program edukasi enceng gondok. Oh. Jadinya kita ada murid-murid sekolah itu datang ke tempat kita, nanti kita ajari bagaimana caranya membuat kerajinan seperti itu. Juga pengenalan bahwa enceng gondok itu bukan hanya sampah Iya. yang dibuang, itu nggak ada harganya, tapi enceng gondok itu benar-benar bisa dijadikan untuk barang, untuk tentunya untuk menambah penghasilan seperti itu. Oke. Nah, itu Lur. Terus ini Mbak, ini sebelum penutup ya. Ya. Apa sih harapan Mbak Rofida, harapan, masukan, kritik terhadap para caleg-caleg anggota DPRD Kabupaten, caleg-caleg DPRD Provinsi, bahkan caleg-caleg DPR RI. Nah, apa tuh Mbak? Saran, masukan, kritik, dan harapannya apa Mbak? Oke. Kalau untuk harapan saya itu bersama teman-teman ingin menjadikan enceng gondok ini adalah ikonnya kabupaten. Ikon kabupaten Iya, ya? kan Oke. ini Rawapening itu kan berada di Kabupaten Semarang. Nah, kita pengennya ini tuh benar-benar miliknya Rawapening gitu loh, Oke. nggak keluar gitu loh Oke, maksudnya. oke. Harapan Kalau ya? kan sebelum-sebelumnya kan yang terkenal itu enceng gondok itu kan dari Jogja. Iya. Nah, kita pengennya itu benar-benar miliknya Rawapening gitu loh. Oke. Oh, nah kalau kerajinan enceng gondok itu berarti di Rawapening miliknya Kabupaten Semarang seperti itu. Terus kedepannya saya juga sama teman-teman di Cikidul pengen punya galeri sendiri. Oke. Begitu mereka datang, kita bisa memajang produk-produk kita di situ. Jika ada yang berkunjung, kita tinggal mengarahkan ke situ. Ya, Begitu ya. Terus kalau untuk para caleg-caleg itu mohon diperhatikan untuk kita pengrajin juga petaninya. Oke. Jadinya mereka kan sekarang nyarinya jauh. Oke. Kalau mengayuh kan agak berat gitu loh. Oke. Mereka mungkin agak beratnya itu kalau mau cari kok jauh begitu loh. Oke. Bagaimana caranya mereka agar lebih ringan kalau untuk mencari enceng gondok itu. Oh, Jadinya oke. biar nantinya bisa menjadi seperti dulu lagi, bahwa enceng gondok itu benar-benar bisa menjadi penopang kehidupan mereka. Oke, terima kasih Mbak Rofida. Oke Lur, nah kita udah dengerin nih panjang lebar penjelasan Mbak Rofida, mulai dari pengalamannya, sejarahnya, bahkan harapan dan masukan serta kritik Mbak Rofida ini terhadap para caleg-caleg DPRD, Kabupaten, Provinsi, bahkan DPR RI. Nah, oke, sebelumnya Mbak Rofida, jadi Lur, ingat, berdasarkan arahan dan instruksi Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, bahwa seluruh kader, caleg-caleg baik DPRD, Kabupaten, Provinsi, dan RI harus turun ke akar rumput dan mendengarkan aspirasi dari rakyat langsung. Oke Lur, jadi saya calon anggota DPR RI PDI Perjuangan nomor urut 8 Satrio Fauzia Damarjati. Merdeka!